Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati segenap unsur pimpinan daerah, para pejabat TNI, Polri, dan instansi lainnya, para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta para tamu undangan dan peserta apel gelar pasukan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan apel gelar pasukan operasi ketupat 2024 secara serentak di seluruh Indonesia. Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan operasi ketupat 2024 sebagai komitmen nyata sinergitas TNI Polri dengan stakeholder terkait dalam rangka pengamanan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Peserta apel gelar pasukan, hadirin dan tamu undangan yang saya hormati. Berdasarkan survei indikator kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan dan penanganan arus mudik tahun 2023 mencapai 89,5% atau meningkat 15,7% dibanding tahun 2022. Hal ini merupakan wujud apresiasi masyarakat atas kerja keras kita bersama yang harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pengamanan arus mudik dan balik tahun ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, tahun 2024 diperkirakan terdapat potensi pergerakan masyarakat sebesar 193,6 juta orang atau meningkat 56,4% dibanding tahun 2023. Berkaitan hal tersebut, Presiden Jokowi menekankan bahwa mudik tahun ini adalah mudik yang akan sangat besar sekali. Kenaikan 56% dibanding tahun yang lalu. Total yang akan mudik 190 juta pemudik tahun ini kurang lebih. Ini dari survei. Oleh sebab itu, saya menghimbau mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal. Untuk menjawab tantangan ini, TNI Polri bersama stakeholder terkait melaksanakan operasi terpusat dengan Sandi Ketupat 2024 yang melibatkan 155.165 personel selama 3 hari dari tanggal 4 sampai dengan 16 April 2024. Operasi ini telah diawali KRYD tanggal 28 Maret sampai dengan 3 April 2024 dan akan melanjutkan pasca operasi tanggal 17 sampai dengan 23 April 2024. Dalam operasi ini telah dipersiapkan 5.784 pos yang terdiri dari 3.772 pos pengamanan, 1.532 pos pelayanan, dan 480 pos terpadu dalam rangka pelayanan dan pengamanan utama pada jalur-jalur rawan seperti kemacetan, kecelakaan, kriminalitas, dan bencana alam, serta di pusat-pusat keramaian tentunya. Pos-pos yang digelar harus mampu memberikan pelayanan prima dan pengamanan optimal. Polri bersama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR kembali mengeluarkan surat keputusan bersama tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran 2024 atau 1445 Hijriah. Kebijakan ini diharapkan mampu mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan arus lalu lintas melalui pengaturan operasional angkutan barang, sistem one way dan kontraflow, penerapan ganjil genap, ketentuan penyeberangan, delaying sistem, dan buffer zone, hingga penundaan proyek konstruksi. Pahami dan implementasikan SKB ini secara presisi di lapangan serta sosialisasikan kepada masyarakat. Terkait penggunaan jalan tol dan jalur arteri, berikan kamsotip car lantas kepada masyarakat. Periksa kesiapan infrastruktur dan modal transportasi yang akan digunakan masyarakat. Reduksi faktor-faktor potensi kerawanan dan sumbatan di jalan raya. Terapkan rekayasa lalu lintas secara terukur dan terkoordinasi.
Apabila masyarakat merasa khawatir terdapat gangguan kejahatan dalam perjalanannya, siapkan pengawalan kepolisian untuk memberikan rasa aman. Sinergi dan koordinasi antara Satgas Pusat, Satgas Daerah, dan stakeholder terkait harus berjalan optimal, sehingga pengguna jalan benar-benar merasa aman dan nyaman. Selanjutnya, terkait penyeberangan laut, diprediksi penggunaan kapal penyeberangan mencapai 10,65 juta orang, hingga antrian panjang saat menaiki kapal dengan menerapkan delaying sistem dan mendorong pembelian tiket secara online pada kantong-kantong parkir. Pastikan masyarakat mengetahui informasi terkait pelabuhan penyeberangan yang dapat digunakan sesuai jenis kendaraan. Tentunya kita dihadapkan pada situasi dinamis dalam pelaksanaan pengamanan. Pahami betul karakteristik wilayah masing-masing yang titik rawan banjir, rawan longsor, dan rawan gangguan Kamtibmas, utamanya yang berada di jalur-jalur mudik. Skenario-skenario menghadapi potensi gangguan dan situasi kontingensi harus dipersiapkan secara matang. Aspek keamanan dari gangguan Kamtibmas juga harus menjadi perhatian penting, baik pada rumah yang ditinggalkan, jalur mudik, maupun lokasi wisata dan pusat keramaian lainnya. Lakukan patroli bersama pada jam-jam rawan. Siapkan layanan pelaporan rumah yang ditinggalkan dan penitipan kendaraan sehingga masyarakat dapat mudik dengan tenang. Selain itu, libatkan kelompok-kelompok organisasi masyarakat dan keagamaan dalam pengamanan sholat Id sebagai wujud toleransi dan keberagaman di Indonesia. Di samping Kamsotipcar lantas dan gangguan Kamtibmas, stabilitas harga dan ketersediaan Bapeptim serta BBM harus tetap terjaga. Tingkatkan koordinasi dan lakukan langkah-langkah bersama dengan stakeholder terkait sehingga stok dan harga dapat tetap terjaga. Seluruh upaya dan perkembangan di lapangan harus diimbangi dengan strategi komunikasi publik yang baik. Pastikan masyarakat dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan melalui berbagai saluran komunikasi, sehingga dapat merencanakan perjalanannya dengan nyaman. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat berjalan optimal, sehingga masyarakat dapat merasakan mudik aman, ceria, penuh makna. Diharapkan momentum Hari Raya Idul Fitri ini dapat menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi persatuan kesatuan seluruh lapisan masyarakat. Peserta apel gelar pasukan, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Sebelum mengakhiri amanat ini, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada seluruh personil pengamanan yang terdiri dari unsur TNI Polri, Kementerian terkait, BNP, BMKG, Basarnas, Pertamina, Jasa Raharja, Jasa Marga, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan mitra Kamtibmas lainnya yang berpartisipasi dalam mendukung operasi ketupat 2024. Sinergisitas seluruh stakeholder terkait merupakan kunci utama untuk mengulangi keberhasilan pengamanan Hari Raya Idul Fitri tahun lalu. Sebagai penutup, atas nama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kepada seluruh umat Islam yang merayakan, semoga kita mampu mendapatkan ampun dan menyambut hari kemenangan dengan hati yang suci. Demikian amanat dari saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, serta keselamatan dalam memberikan pengabdian terbaik pada masyarakat bangsa negara. Selamat bertugas, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Jakarta, 3 April 2024, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tertanda Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Jenderal. Satu, dua, oke. Siap.
subscribe to my channel. And also press this bell icon.